demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Dar. Apa itu? Ya, Ya udah, kok apa itu? saya jawab dulu sedikit tanggapi sebelum habis ini saya ke Pak Pano ya, karena tadi Iya, kan mau diskusi sama Pak Pano. Jadi begini, makanya itulah kenapa Al-Quran diturunkan ayat hukum itu berangsur-angsur bertahap. Dan apalagi berkaitan dengan banyak manusia urusan. Waktu itu orang masih biasa mabuk-mabukan. Ya fakta sejarah memang demikian, suka minum khamr. Makanya bertahap Al-Quran itu datang, hukum itu bertahap. Ketika awalnya dibolehkan, lalu berikutnya apa? Diharamkan. Karena kalau langsung diharamkan, bisa jadi syariat Islam itu ditolak. Justru itu bertahap. Makanya ada ayat berikutnya nanti innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Itu perbuatan yang sangat buruk, tidak boleh, itu diharamkan. Itu sudah jelas ketika berlahan bertahap Rasulullah dakwah bahwa yang namanya mabuk itu tidak boleh. Contoh wala taqrabus shalah in kuntum sukara, kamu tidak boleh sholat, mendekati sholat jika kamu sedang mabuk. Nah itu tahapan, itu bertahap larangannya sampai kuat syariatnya, lalu dikatakan bahwa innamal khamru wal maisir, bahwa yang namanya khamr, memabukkan, berjudi itu semua adalah yang haram, dilarang oleh Allah. Nah itulah syariat Islam itu datang bertahap. Hukum-hukum itu yang ada di Islam itu bertahap. Ketika itu berkaitan sifatnya dengan sosial, ya di situ hikmahnya. Makanya sukses dakwah Rasulullah SAW. Nggak usah diperdebatkan, nggak usah dibantah. Saya sudah sampaikan demikian kaidah hukumnya gitu. Artinya firman Allah itu tidak kekal, bro. Oh, nenek ulu kiper. Tergantung waktu dan keinginan ya kan, bro. Kalau lagi musimnya musim Buktinya alkohol, sekarang minum. Kalau nggak musim, bro, stop. Sudah dijelaskan 3 kali. Itu tidak secara keseluruhan. Terakhir udah dijelaskan itu bahwa khamr itu haram, gitu loh. Jadi kalau kamu minta penjelasan, dengarkan, gitu loh ya. Iya. Dengarkan, bro. Kan saya yang menyambung, berarti firmannya nggak kekal dong. Firman Allah nggak kekal, tergantung waktu dan musim. loh. Tadi Ustadz Alif sudah menjelaskan itu secara bertahap. Kalau seandainya perintah itu langsung begitu saja semuanya diturunkan oleh Allah, makanya manusia pada zaman itu udah diberi penjelasan nggak mau dengerin, gimana sih lo? Ini yang nanya itu tadi ada kejadian terlebih dahulu. Izin dulu Pak, izin dulu. Yang nanya itu tadi Sambo ya? Iya, iya. Nah, jadi Sambo ini Kristen ya? Jadi sekarang begini, ada Kristen enggak? dia. Ada enggak Betul. minuman keras? Biar Pak Pano dulu jawab. Tanya balik Pak Erik. Satu biar Pak Pano menjawab. Dia kan Kristen ya? Muslim itu. Ngapain dia menjawab? Orang dia Kristen, budak. Nah, jadi Aku nggak coba percaya. kita buka, coba dibuka di buku kita apa dulu, Alkitab kita Kristen dulu ya. Kita sama-sama Kristen loh. Jadi kita buka dulu di Imamat 10 ayat, biar jangan hanya menanya orang saja kita ya. Iya. Harus kita tahu Kan juga, ada juga di dikasih Alkitab izin kita, bertanya. saudaraku. Harus mengerti kita. Sambo, kalau orang ngomong dengerin, lu ngoceh melulu ah. Imamat 10. Kemana Sambo Saya ini ya? dengar, nah. Sambo. Dengar Ya, dulu. kita kamu buktikan siapa menanya, dirinya. Sambo. Nah, Ya. perlahan-lahan Imamat- nanti akan ketahuan itu siapa dirinya. Nanti orang ngomong nih, ngomong terus. Imamat 10. Imamat 10 ayat 8 sampai berapa itu ya? Sampai 11 atau Sampai 11. sampai 11. Perlahan-lahan ketahuan itu siapa dirinya, Pano. Bacalah di buku kita ada itu loh. Iya, Hukum Pak, apa itu Nah, saya mengamalkan saya ajaran nggak Yesus tahu. gimana sih? Ya memang Coba ada minuman keras. Orang Yesus sendiri minum anggur kok. Kenapa? Oh, jadi Yesus mabok. Ribut Jadi Yesus kan. pemabok gitu, Sambo. Tidak mabuk, bro. Bedakan mabuk sama minum anggur, bro. Oh, jadi Yesus pernah minum. anggur. Mas Sambo, dengerin. Jadi Yesus pernah minum alkohol. Diam dulu. Kau. Dengerin. Sambo, Diam Yesus dulu, pernah aku minum masih alkohol atau menjelaskan. enggak? Aku belum selesai. Yesus pernah minum alkohol atau tidak? Alkohol. Yesus pernah Diam dulu, minum kau. alkohol atau Jangan. tidak? Tak usah. Jawab.
Gak usah panik kau. Santai aja kau. Ini mau ditawar. Yesus pernah Ya, diam minum dulu. alkohol atau tidak? Kenapa kejang-kejang kau? Yesus pernah minum alkohol atau tidak? Yesus minum anggur bersama murid-muridnya. Saya nggak nanya anggur. Yesus pernah minum alkohol atau tidak? Ya anggur kan beralkohol, gimana sih kau tuh? Ya tinggal ngomong dong. Iya Yesus, Tuhan saya pernah minum alkohol. Gitu jawab dong. Minum anggur disebut minum anggur, jangan dirubah-rubah. Alkohol, itu kebanyakan. anggur itu mengandung alkohol atau tidak? Mengandung. Berapa persen? Nggak peduli saya berapa persen, yang penting tidak memabukkan dia. Jadi Dia tidak sampai Tuhanmu mabuk. pernah minum alkohol, betul? Minum anggur. Oke, Jangan jadi lupa. Tuhanmu pernah minum anggur yang beralkohol, betul? Ya anggur memang beralkohol. Jadi Tuhanmu pernah minum anggur yang beralkohol, betul? Betul. Tuhan minum alkohol. Minum anggur. Pak Ferdi, bukan minum Pak Ferdi, alkohol. Pak Ferdi, Bahaya. Pak Ferdi, berarti Yesus pernah kehilangan akal dong. Kapan kehilangan akal? Katanya pernah minum anggur. Yang beralkohol. Minum anggur kok kehilangan akal? Makanya minum dulu sana, kok biar tahu. Oh, berarti ini Hosea salah Hilang. ya. Coba dibesarin Bun layarku Ya, Bun, salah lah. besarin Bun. Oh, Hosea salah. Besarin Bun layarku Bun. Ya. Bunda monitor besar nggak? lah. Ke monitor ya. Hosea 4 ayat 11. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikiran, Nah tuh, menghilangkan pengertian, menghilangkan Ya. akal. Nih, Ya. waduh, berarti Yesus pernah kehilangan akal dong. Pernah nggak punya akal Jadi- berarti Yesus ya. Ya baca sebelumnya. Jika diminum kapan? Banyak apa? kena lagi. Ada kadarnya. Tadi Kena lagi dia. katanya Iya nggak kan ada ada. kadarnya bro. Lah, Iya kan ada ini katanya kadarnya. Kapan anggur kehilangan? anggur baru ataupun anggur lama Iya. semuanya sama. Kalau Nih, kau minum cuman satu air tetes, nggak anggur kan kau kehilangan dan air akal. anggur. Udah manusia bodoh pun Oh tahu itu nggak bro. tertulis satu tetes, itu minum anggur bro. Waduh, Iya, Aduh. minum satu gelas pun nggak kehilangan akal. Kau coba sana, aduh. kau Yesus buktikan. pernah minum anggur, berarti Yesus pernah kehilangan akal. Ya, Aduh. kena lagi dia si Tidak. Sambo. itu Makanya udah- siapa itu pernah udah tidak punya framing. akal? Zia, Framing kalian. Framing. Kena Mana lagi buktinya? dia. Hosea 4 Mana ayat buktinya? 11. Mana buktinya? Itu Hosea 4 ayat 11 itu. Iya, itu minumnya banyak, bro. mana di sini nggak ada takarannya di sini. Ayat Makanya anggur. baca Di sini nggak ada takarannya bro. Lucu nggak ada takaran di banget sini. sih. Tadi dari awal kau mengatakan gini ya, Yesus pernah minum anggur yang beralkohol. Betul? Anggur memang beralkohol, minum Iya. anggur. Minum anggur yang beralkohol dong. Di dalam anggur itu ada kandungan alkohol. Ya itu beralkohol namanya budak. Terus di Hosea 4 yang minum Iya, anggur itu pokoknya jangan kau tambah-tambahi. Minum anggur yang mengandung alkohol, minum anggur yang beralkohol sama aja budak. Sama itu artinya. Tidak berbeda. Apa bedanya Yang anggur hilang. beralkohol atau anggur yang mengandung alkohol? Apa bedanya? Yang nggak semua minuman beralkohol itu adalah anggur, bro. Paham Kembali dulu. Ada aja nih si Sambo ini ngelesnya nggak ketulungan tolongnya. Iya, Tadi katanya makanya Yesus minum sekarang anggur. gini, nggak usah lari-lari dulu. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Itu tuh. Kenapa? Itu tuh. Kenapa? Tuhan minum alkohol tuh. Begini nih jadinya. Dari Pemabok lu dari Tuhan kan. anak. Oi, makanya lu Tuhan, jangan Tuhan kan pemabok. Gitu loh. Iya, kehilangan akal loh. Tuhan Kehilangan kan akal kehilangan Dari buah kurma Bahaya, dan tak? anggur, Gak bahaya kamu Tare? membuat minuman yang memabukkan. Udah dijelaskan ya, yang memabukkan dan Hai. rezeki yang baik. Aduh, Berarti Sambo. halal dong, bro. Ya udah gini bro. aja. Jangan Tapi di bilang situ haram, belum dong. dikatakan haram. Nggak usah. Di situ belum dikatakan haram, Nggak ya. usah ditanggapi itu Anda pakai percuma. akal apa tidak? Makanya jangan banyak terlalu banyak minum tua kau. Percuma. Di situ belum Artinya, dikatakan
mengatakan Oh, nggak boleh melarang orang Tuhannya aja sendiri peminum. artinya Gimana sih Pak Erik ini? artinya kau membantu Iya, iya. Pak firman, Erik nggak boleh ngelarang sama membantu minum. firman Orang Allah Tuhannya dong. juga minum anggur beralkohol kok. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhannya aja minum anggur beralkohol, biarin Ya, aja dia mabuk. iya Memang. betul lah. Ya, Memang, tapi nggak mabuk Bang Andi, nggak haram kalau Nggak mabuk. mabuk. Kalau nggak mabuk nggak haram. ya kau minum air banyak bisa mabuk. Mabuk air. Iya, iya. Yang Ini penting Sambo kayak sadar orang itu. mabuk suaranya ya. Sambo, kamu Coba kayak orang mabuk ya, lagi mabuk Nanti ya. Mbak Natali coba buka Suaramu. Amsal Eh, 31 nomor sekarang 6. ini kau jawab, Amsal kau jelasin 31 dulu. Nomor 6. Jangan, Ya. jangan ngomong-ngomong. 31 nomor Jangan, diam jangan dulu. ku mabuk nah ini. Diam dulu. Halal ini bro, ditulis bukan haram. Amsal 31:6. Oke. Kayak orang mabuk. Lalu. Udah jelas ayatnya halal kok. Ya udah dengerin dulu ah. Siapa yang baca? Aku? Ya, baca aja. Si Sambo Amsal mana bisa ngerti 31. baca. Berikanlah minuman keras itu pada orang yang akan sekarat, orang binasa. Orang mau mati mau dikasih minum anggur. Ya tewas lah. Dan anggur Dan itu kepada orang yang bersusah hati. Ajaranmu itu bro aneh-aneh ya. Anu lagi nih, Yesaya 5:22. oke. Yesaya 5:22. Iya. Aduh, bahaya. Bukannya dibimbing malah dikasih minum minuman Baca keras. dulu, dengerin dulu Yesaya Baca ayat 5:22. sebelumnya, jangan sepotong. Yesaya 5:22. Yesaya 5:22. Sebelumnya udah dijelaskan. Itu Dengerin dulu, baca dulu ini. Nih. perkataan Lemuel Raja Jelas. Musa pada Dengar dulu ibunya. Ferdi, Sambo dengar. Bukan. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Nah itu kau Bentar. Sambo. Ya, Amsal tadi baca dulu sebelumnya, jangan lompat-lompat. Itu Lagi sakau perkataan kayaknya dia. perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan Sebelumnya. padanya. Kau baca dulu yang ayat satunya, itu bukan perkataan Yesus, pahami dulu bro. jadi bukan firman Tuhan itu. Ya semuanya ini firman Tuhan tapi bukan perkataan Yesus. Kalau bukan Anda pernyataan Yesus, dari mana baca. pernyataan siapa lagi? Aduh, udahlah kau ngeles. Nyerah nih. Dasar bloon lu. Nyerah nih Pak. Tidur Itu aja kan Pak. udah Tidur dijelaskan. Pak Sambo. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi perkataan dia nih bro. Baca makanya, Sambo. bro. Kau habis minum tua. Bang Sambo boleh nanya nggak Bang? Jelaskan. Dasar kopior lu. Bang Kau Kopior, jelaskan Sambo Kopior. pertanyaan saya tadi, kenapa hal haram padahal di sini Udah dia dijelasin, Bang. halal. Bang, itu udah dijelasin. Kenapa sih sama Ted cara tadi. ngomongmu slow banget itu? Coba kau semangat dikit ngomong. Mau diskusi ngomongnya kayak siput. Bagaimana mau semangat kalau baru mencampur jago minuman dia, jago Jangan- mencampur minuman. Ya, dari surat An-Nahl ayat 67 dari buah Aduh. tidur Ini kamu membuat minuman semangat yang lah. memabukkan, ada kata memabukkan dan rezeki yang baik katanya. Jadi halal bro, jangan dibilang haram bro. Itu dulu sebelum ada aturan. Dulu ini firman Allah, harusnya kekal Sambo, tuh aku sampai boleh sekarang bro. Sambo, Pak Ferdi, aku boleh tanya nih pasti Oke. nih, boleh lah. Kalau gitu Sambo pembunuh. Heeh, Dia pembunuh ini. udah Bunda, ini beda minum, orang. minum apa dulu bro? Minum anggur dulu. Pak Ferdi. Kalau Oke. Tuhan yang berfirman itu pasti harus diikutin loh ya, berarti ya. Ya Iya. iyalah. Iyalah ya. Oh, kalau gitu ini ikutin juga nih. Tuhan berfirman nih, Mana? pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal karena negeri ini bersendal Hosea. dengan membelakangi Tuhan. Hosea Baca 1. ayat sebelumnya. Sebelumnya gimana sih? Ini orang kok. Baca ayat sudahnya. Oke. Kamu jangan baca cuma satu ayat. Kamu udah baca, coba dijelaskan ini maksudnya apa ini? Kok suruh kawinin Belum perempuan baca. sendal ya? Kenapa? Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Terus kalau nggak setia berarti disuruh kawin sama sendal ya?
Kamu pertanyakan 1 ayat 2 ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea. Iya, Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizril kepada anak tuh itu. kepanjangan. Sedikit Enggak luar, sedikit enggak. waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Khotbah. Yahweh karena hutang daerah Yezreel. Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku Tidak akan menghilangkan mematikan makna musuh itu. tanah. Tetap aja intinya Tuhannya itu berfirman Di lembah suruh mengawini Yezreel. perempuan sendal, Pak Ferdi. Tidak menghilangkan makna, Berarti tetap solusinya walaupun latar belakangnya apapun berarti solusinya itu ya. Disuruh kawinin Jadi perempuan sendal baca ya. nih judulnya, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ini gambaran bro, bukan kenyataan bro, bukan disuruh kawin. Aduh. Ngerti? Itu gambaran. Kau baca judul perikopnya, itu Kau hanya baca itu gambaran ayatnya, kau baca itu ayatnya. menunjukkan Aduh, Pak Ferdi. bahwasanya Israel yang tidak setia itu gambarannya seperti ini. Pak Ferdi. Makanya kau itu baca Ferdi. yang lengkap, judulnya Ferdi. juga kau baca. Zaman dulu itu firmannya diturunkan itu nggak pakai judul, itu karena bapak-bapak gereja aja yang buat judul. Ya itu Pak kan Ferdi masa nggak tahu sih latar belakang persepsimu. Bible loh, kok bisa persepsi? Itu kan persepsimu. Kalau gitu secara tekstual di Hosea 1 ayat 2 gimana? Jangan pakai persepsi loh ya, pakai tekstual loh. Kan udah jelas judulnya, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak Kok setia. judulnya Bukan lagi? Kok disuruh. judulnya lagi? Secara tekstual yang tertulis di Hosea 1 ayat 2. Iya, maksudnya begitu. Bahwasannya ini menggambarkan keluarga Hosea yang gambaran Israel yang tidak setia, bukan disuruh mengawini, bro. Itu hanya gambaran. Berarti Kalau di sini ayatmu berarti tadi kan udah jelas. ini jelas loh ayatnya ini. Iya, tapi kan kau nggak baca judul perikopnya. Kenapa dituliskan ayat tersebut? Ini ayatnya padahal Itu jelas. hanya Kok menunjukkan bisa? gambaran. tidak menghilangkan dari makna itu, ayat itu tetap. Itu kan asumsi kamu. Iya, kamu. Yesus itu sering berkata melalui perumpamaan. Dia nggak pernah ngomong secara langsung. To the Coba point. ya, coba Dia ya. selalu menggunakan perumpamaan. Coba ya, siapa yang nggak ngerti di sini ya? Siapa yang nggak ngerti ya? Ini ya, jangan berasumsi. Ini saya buka langsung dari Alkitab Sabda. Mereka disebut sendal bukannya karena telah lahir zina, tetapi oleh karena mereka ternyata mempunyai sifat sendal ibu mereka. Anak-anak serupa dengan ibu, berarti ibunya sendal. Berarti ini sendal yang dimaksud sendal beneran, bukan perumpamaan. Gimana sih ini? Ini kau baca judulnya, makanya kau baca, Kok baca judulnya? firman Tuhan. Ya kalau Firman baca Tuhan yang judulnya datang ngapain kepada ada Hosea ayatnya? bin Biri, ya biar kau paham kenapa ayat itu turun. Itu Yesus Kenapa? lagi menceritakan. Kenapa ayat itu turun sehingga Tuhan berfirman suruh ngawinin sendal? Kenapa? Ya itu memberikan gambaran bahwasanya Israel yang tidak setia, dia mengawini sama sendal, ngerti? Kawinilah seorang perempuan sundal Iya, ibunya kan, dan ibunya peranakan sendal kan? anak sundal. Iya, Ya, itu ibunya menggambarkan ini Israel sifat yang sendal tidak ibu setia. mereka. Ini sifat sendalnya ibu mereka. Kalau nggak mau dijelasin ya sudah, terserah kamu. Itu udah jelas itu judulnya. Judulnya udah jelas. Kalau Iya, mau kau framing judulnya kemana-mana, jelas. Nggak framing ini kan mesti loh ya. Aku heran deh sama oten-oten ini. Kita tunjukin data, dibacain. Iya. Tafsir juga bukan saya yang Kalimat- nafsirkan. kalimatnya udah jelas. Memang begitu yang kau bilang tadi. Cuman kan itu untuk menggambarkan, bukan itu perintah. Oh, bukan perintah. Iya, makanya jangan di Oh, framing. Sekarang kau jelaskan ayat yang tadi itu perintah baru jelas. tahu ya kayak gini dibilang bukan perintah ya. Padahal Tuhannya berfirman. Pergilah, kawinilah. Nah, duh. Masih aja dibantah nih Bible-nya sendiri nih. Ya, kalau kamu nggak mau terima penjelasan, terserah kamu dong. Ya, saya sih nggak mau terima asumsi Kalau- sih. Dijawab udah, tapi jawabannya Bukan asumsi. asumsi, saya baca Alkitab, judulnya langsung jelas. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Itu udah jelas judulnya.
judulnya. Ini loh dari ayatnya langsung per ayat ini maksudnya apa udah dijelasin, ini udah jelas. Iya, Yesus pun disebut batu, apakah Yesus batu? Nggak tahu, begitu, aku bro. kan nggak, aku kan lagi nggak bicara makanya Yesus Yesus itu batu. banyak menggunakan firman-firman di Alkitab itu banyak menggunakan kata perumpamaan. Jadi kau harus ini. mengerti dulu. Kalau Ini ini tapi ayatmu bukan ini per perumpamaan. ayat loh. Ini per ayat ada tafsirnya Dari loh, buah Kak. kurma dan Ini anggur loh kamu membuat tafsirannya Hosea minuman 1 ayat 2, bukan saya yang yang tafsirkan. memabukkan. Aduh, Dari Pak buah Ferdi. kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik katanya. Berarti rezekinya baik, bro. Aduh, Sesungguhnya Ferdi, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi kaumnya. Berarti besar, bro. Itu menunjukkan kebesaran. Jadi kalian jangan melarang orang jual minuman keras. nggak ada yang larang kok. Ya itu kalian bilang haram. Ya haram, iya haram. Emang kalau haram mau kita Ya, bilang di halal ayat ini- gimana sih? Di ayat ini katanya rezeki yang baik, nggak ada dibilang haram. Ini Bang malah menunjukkan Sabo, itu Bertanda turunnya kebesaran. paham tentang khamar atau minuman keras itu kan turunnya bertahap. Ada Iya, juga saya sahabat terima. yang lagi nanti dulu. Itu juga ada sahabat Nabi yang sholat itu sambil minum sebelum itu aturan itu ada. Saya yang terima, akhir. bro. Ya makanya Iya, pada saya akhirnya terima. Pernyataanmu aturan itu saya terima. makanya gini, dengar dulu. Mana ada orang Islam bilang di seluruh dunia ini kalaupun dia minum pasti ngerti bahwa minuman itu tetap haram. Kalaupun ada ayat yang menyatakan itu sebelum diperintahkannya atau dilarangnya gitu loh, dilarang. Iya, itu membuktikan bahwasanya firman kalian itu tidak kekal, firman Allah itu tidak Udah. kekal. Pak Kekalannya kan Ferdi, Itu kekalannya sekarang. dibatasi zaman, waktu kan. Pak Ya Ferdi itu zamannya banyak sekarang nggak kehilangan boleh. akal. Dulu kan boleh. Dulu kan nggak zamannya boleh. zaman minum. Kalau zamannya nggak minum kan gitu. Nanti berubah lagi zaman. Itu udah final. Itu sudah final gimana minum-minum. Sekarang ada boleh nggak? Peraturan itu sekarang di dalam Islam boleh nggak? Saya tanya kamu. Ya makanya peraturan yang kalian buat itu tidak ada dasarnya. Sekarang Dasarnya orang sudah Islam jelas. itu peraturannya sekarang boleh nggak minum-minuman Tidak alkohol? boleh, tidak Ya, boleh. makanya itu Tapi berarti tak ada, aturan itu sudah final. Dulu boleh. tak ada Boleh. dasarnya. Tapi tak ada dasarnya, bro. Ada Dalilnya dasarnya mana? karena itu memabukkan, menghilangkan pikiran, menghilangkan akal. Ya mana Hilangkan dalilnya akal. ini Dan kata memangnya kemana dalilnya? mana dalilnya? Ini dalilnya Dalil- udah jelas itu dalil- rezeki yang baik. Innal khamara wal Rezeki yang maisir. baik itu Jangan pertanda sesungguhnya kebesaran Allah itu Allah. telah Gimana sih kamu? melarang minum-minuman ya kan karena Kamu itu itu mah perbuatan setan. Kamu kalau kamu dijelasin bilang loh. haram, Ya kenapa itu kamu melawan firman Allah. Namanya kok melarang? surat An-Nahl ayat 67 itu membolehkan, itu katanya rezeki yang baik. Itu pertanda kebesaran Allah katanya. Jadi jangan kamu bilang haram-haram lagi. Ayo kita minum, bro. Itu kan udah Mabuk kita dijelaskan bersama. tadi. Udah dijelaskan. Kalau Ayat itu, ayat yang berkaitan dengan al-khamr atau minuman keras, itu turunnya bertahap. Dari boleh minum, boleh sedikit, sampai tidak boleh menyentuhnya. Seperti itu. Tolol. iya, artinya tidak kekal kan ayat ini kan. Kamu gini loh, itu udah kekal, sekarang udah final. Kok ngomong kayak Kekal gitu? gimana? Sekarang nggak boleh kok kekal. Gue bilang, oh tahu arti kekal nggak? Iya, Kekal kekal itu itu sekarang artinya nggak tidak- boleh. Kekal Udah itu nggak artinya boleh, dari sampai dulu kiamat sampai juga nggak boleh. dari dulu sampai sekarang itu firmannya tetap ada dan diikutin. Itu namanya kekal. Nah ini kan sudah kekal diikutin. Loh, kalian nggak ngikutin kok katanya haram. Ngikutin yang mana? Berarti Ya memang haram karena Surat itu kan udah final. Itu ayat itu belum surat final. An-Nahl ayat 67. Itu belum final. Macam mana Allah mengeluarkan ayat belum final? Kamu ngarang-ngarang saja kamu. Kamu dikasih tahu ngeyel. Salam semuanya. Itu namanya kau Selamat merendahkan, pagi. bro. Kok Bukan kau merendahkan, jadi ayat itu kan berkaitan dengan sejarah.
Kamu ngerti nggak? Kamu namanya Ferdi Sambo aja nama setan kok itu. Natalia. Iya Pak Denny, ini diskusi sama Pak Ferdi nih. Pak Ferdi aja nggak percaya diri sama identitasnya sendiri pakai foto orang nih. Enggak gini loh. Kenapa sih dia nama Ferdi Sambo kan nama jahanam itu pembunuh. Kenapa dipakai-pakai sama orang ini? Fotonya foto Ferdi Sambo lagi. Orang ini kan terlaknat itu bunuh saudaranya kaum Kristen Iya, gitu. terlaknat pun makanya suruh dia bertobat. Namanya juga dicatut sama orang ini. Itu kan namanya juga jahat. juga. Iya, supaya Orang dia orang tidak itu pakai bertobat. identitas Kita sadar, sendiri. Kita itu kita menama pakai identitas sadarkan. sendiri, jangan pakai nama orang. Apalagi orang Kristen itu itu karakternya menyadarkan. buruk. Gini, Kristen jangan itu. lari-lari, fokus. Lari-lari Ya, ke lo sambung kamu. Udah lah, lari kau. nama kamu juga. Emang kita lagi fokus. Nama kamu Ini juga nggak ayat bagus. ayat mana yang membantah surat An-Nahl ayat 67 nih, ayat mana? Itu aja deh. Innal biar khamr gampang. wal maisir. Sesungguhnya Allah telah melarang minuman keras. Itu kan udah jelas. Pada akhirnya seperti itu. Kamu gimana? Bang? Sesungguhnya melarang minuman keras, yang di sini memperbolehkan, berarti bertolak belakang ayatnya. Bukan bertolak belakang. Kan udah dijelaskan. Kamu otaknya sungsang apa ya? Udah dijelaskan. Orang Nabi Bisa, itu. bro, namanya firman Tuhan itu harusnya kekal, sifatnya harusnya kekal, bro. Nggak bisa setiap zaman berubah lagi, nanti datang lagi ayat nggak boleh Nggak lagi ada. dong. Memang ada ayat Al-Quran yang mau datang lagi. Kamu Ya, aja. makanya kita kan belum tahu ke depan, Nih, bro. kamu tahu nggak ya? Emang kau udah tahu ke depan? Udah final kok udah ketahui ke depan gimana? Ya, sebelum ada Islam, Kristen juga udah final, tapi Islam ngaku-ngaku sebagai agama penyempurna. Nanti ada lagi agama lain yang lebih sempurna lagi, double Emang sempurna, ada lagi? sempurna, Itu bukan Islam sempurna namanya. 16, Kalau sempurna ada lagi 16. itu bukan Islam itu namanya. Kalau ada lagi bukan Makanya, Islam. bro, Islam sudah kan final. kalian kan Islam itu suka sudah ngeklaim final. sebagai agama penyempurna agama sebelumnya. Nanti ada lagi agama yang penyempurna, bro. Katanya minuman itu jadi harum, bukan halal, bukan haram lagi, harum. Dari harum. Bagaimana? Siapa yang mau ngarang kitab lagi itu? Sekarang gini, bro, bagaimana dalam dua dalil di dalam satu Al-Quran yang sama itu bertolak belakang? Bagaimana bisa? Kamu bisa dijelaskan nggak sih? Otakmu nyampe nggak sih tadi saya ngomong? Enggak. Ya nggak bisa dijelasin, Saya bro. bilang, Karena otakmu nyampe bagi nggak? Saya jelaskan. saya, Bisa diam nggak? Bisa bagi diam kita saya jelaskan. firman Bisa diam firman nggak? itu Bisa nggak diam boleh nggak? Ya, Bisa kamu diam nggak? jelaskan. Saya jelaskan. Ya, makanya saya jelaskan premisnya. Bagi saya firman itu harus kekal, tidak boleh bertolak belakang dengan ayat-ayat lainnya. Itu tidak bertolak belakang. Anda tahu nggak sejarah minuman keras itu? Sejarah minuman kerasan dalam peraturan di dalam Al-Quran. Iya, Tahu makanya nggak? Saya mengikuti kasih tahu nggak? sejarah berarti Tahu nggak? berarti firmannya mengikuti sejarah kan? Bukan kekal kan? mengikuti Mengikuti sejarah Karena kan? itu dari dulu hingga sampai saat ini orang itu gemar dengan hal yang kayak gini. Gemar dengan hal ini. Jadi orang Islam itu untuk menentukan satu hukum ini itu ada tahapannya. Dan makanya Yesus ketika pun ayat nganggur, bro. terakhir itu minal khamr wal maisir itu turun, itu di Mekah banjir alkohol. Sudah gini saja, menurut saya itu bertolak belakang, menurut kamu itu tidak bertolak belakang. Udah gitu Iya. aja. Ya kalau kamu mau Menurut saya menurut saya bertolak kan ada belakang. asbabun Satu nuzul. boleh, satu nggak boleh. Asbabun nuzul. Kalau gitu Tahu nggak? kita gantiin topik lain aja, susah ketemunya, bro. Bagi saya nggak boleh firman itu bertolak belakang, bro. Nggak boleh bertentangan satu dengan yang lain, harus selaras ya. Itu bagi saya. Tapi kalau bagi kalian boleh ya terserah. Ya udah selesai. Mana tadi Pak Pano? Loh. Waduh. Wah. Gara-gara Sambo nih ganggu aja. Pak Ferdi ya. Ya nggak boleh. Pak Pano udah turun ya. Oke, lanjut. Boleh ya Pak Ferdi ya. Nggak boleh, Bu. Harus sama, Bu. Oke. Namanya juga firman kekal, dia sifatnya kekal, tidak berubah, tidak mengikuti zaman. Oke, saya mau tanya nih, bentar ya. Bentar, datanya masih kebuka nih.
Bentar. Nggak akan dapat ilmu sama kayak gini diskusinya. Nggak dapat ilmu ya Ya udah. udahlah, saya turun aja kalau nggak dapat ilmu. Lo. Ya, Jangan turun. Coba katanya kamu nggak lihat. dapat ilmu. Enggak, Satu tadi katanya nggak dapat ilmu, Tawarik kan? 21. Tawarik Bentar, 21. aku lagi ngambil HP nih buat bukain datamu nih. Satu Tawarik 21. Terus Coba dibaca. satu Tawarik 21. Iya, ayat 1. Satu Tawarik 1:21. 1 Tawarik 21. Ayat 1. Bakal jadi baling-baling ini. Enggak. Satu Soalnya dia kan udah punya statement tuh. Ayat- firman Tuhan ayat- nggak boleh iya. berbuat ayat dosa. keberapa? Betul Ayat betul. keberapa? Satu Tawarik 21 ayat. Ayat 1. Kita saksikan ya. Kita Iblis saksikan. bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Oke, di sini saya bertanya ke Pak Ferdi. Di sini siapa yang menyuruh Daud menghitung orang Israel? Oh, saya nggak paham ceritanya nih. Lo kok nggak paham ceritanya Saya ini belum- loh? Saya Udah belum jangan baca. pura-pura buta. Ini barusan baca. Enggak. Gimana sih? Iblis Iya, bangkit iblis melawan bangkit. orang Israel dan ia Dan ia- membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Berarti siapa yang menyuruh Iya. Daud menghitung orang Israel? Siapa? Dan ia membujuk Daud. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia berarti iblis dong. Iblis. Oke, iblis ya. Iblis yang menyuruh Daud ya untuk hitung orang Israel ya. Membujuk, Ya, kan iblis yang nyuruh kan? membujuk. Iya, pokoknya keinginan iblis ya. Iblis yang nyuruh ya. Membujuk lah, terserah Mem- apa kata lu deh. Membujuk, menyuruh beda sama membujuk. Membujuk sama menyuruh beda ini katanya nih. Nih, 2 Beda dong. Samuel. Tadi iblis ya, sekarang coba dibaca 2 Samuel 24 ayat pertama. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 ayat pertama. Oke, ini di layar kelihatan loh. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Terus? Nah, di sini siapa yang nyuruh Daud menghitung orang Israel? Ia bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud dan dia menghasut Daud melawan firman-Nya. Pergilah. Ia di sini bukan Tuhan. Oh, bukan. Iblis. Waduh, ternyata iblis ya. Padahal di sini Iya. diceritakan Tuhan. Kemudian selanjutnya iya. Kok iblis dari mana? Ada ini. Di sini cuma ada Tuhan dan Daud loh. Iblisnya datang dari mana nih? Tiba-tiba datang nih. Kan Masa iblis tadi pakai huruf besar menghasut itu? Daud. Kok iblis tiba-tiba datang gimana? Ini cuma ada Tuhan sama Daud. Iya. Ini menceritakan yang tadi. Iblis yang Nah, menghasut gejala Daud. apa nih? Gejala pura-pura bego nih. Apa bego beneran nih? Kok bego sih? Kamu yang nggak ngerti. Ini kan cuma ada Tuhan sama Daud. Tiba-tiba ada iblis tuh datang dari mana? Tiba-tiba iblis tuh datang dari mana? Bentar ya, saya ganti headset dulu. Ganti headset. Nanti ganti apa lagi nih? Ikutin cara jawabnya si John Peter. Tuhan kalau lagi murka disebutnya iblis. Kemarin ada yang bilang gitu, Ustadz. Ada yang bilang Tuhan kerasukan iblis juga itu. Makanya lucu gitu. Ada yang bilang sama juga katanya. Kita coba tanya Pak Ferdi nih, apa jawabannya nih? Sudah banyak option tadi. Di sini cuma ada Tuhan sama Daud. Berarti siapa yang nyuruh Daud? Ya iblis tadi, bro. Iblis. Gimana Iya. bisa? Iblis berfirman ya. Ini coba lihat firman-Nya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Gimana iblis berfirman Iya, pakai itu nyaur perkataan besar iblis lagi? tadi.
Kan tadi udah kau sebutkan. Itu yang ditawarik iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, numpang ketawa ya, Dewa ya. Ini dulu Bang Dewa, kita lihat Pak Ferdi nih. Dia mau menggunakan segenap akal budinya nih untuk memahami ayat nih. Firmannya, semoga dia mau ini ya, terima kebenaran ya Pak Ferdi ya. Ayo nih, coba dibaca nih. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firmannya, dipertegas loh ya, ada penekanan di situ firman Tuhan loh ya, firmannya. Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Siapa yang menyuruh Daud menghitung orang Israel? Firmannya, udah gak usah pura-pura buta. Ayo cepetan. Pendapat 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang. Oh, ini bukan ayat yang sama, bro. Oh, bukan ayat yang sama. Saya tunjukkan data lagi biar pinter Pak Ferdi ya. Biar Pak Ferdinya pinter nih, kurang baik apa coba. Pergilah, hitunglah orang Israel dari orang Yehuda. Jadi 1 membujuk Daud untuk menghitung orang Katanya Israel. bukan ayat yang sama. Padahal Yang- ini menceritakan Yang kejadian kedua peristiwa yang menghasut sama. melawan firman-Nya. Coba dilihat, ini disinkronisasikan dengan 1 Tawarik 21 ayat 1 yang tadi kita baca ya. Nih, ini dari Alkitab Sabda. Ini menyebutkan dengan jelas, ini berkaitan. Jadi dua kitab ini menceritakan kisah yang sama, kejadian yang sama, namun ada 2 oknum yang berbeda. Jadi ada kontradiksi di situ. Ayo, Menurut mau teologi, pura-pura apa lagi? baca. Menurut teologi kuno, Nah, dia mau baca lagi nih, kali panjang kali lebar nih. segala sesuatu langsung dikerjakan oleh Allah. Ini berkaitan sama yang tadi. Nih, iya berkaitan sama yang tadi. Nih ya, dalam alam pikiran lain, orang kiranya harus berkata, Allah membiarkan Daud digodai, dan Daud ternyata dikalahkan godaan itu. Maka 1 Tawarik 21 ayat 1 mengatakan bahwa iblis membujuk Daud. Ini masih berkaitan dengan ini. Gimana ceritanya? Coba di Tawarik bilangnya iblis yang membujuk, ternyata di Samuel itu Tuhan sendiri loh yang berfirman. Iya, 1 membujuk Daud, 1 menghasut Daud. Yang berarti kan gini ya, yang bicara, yang ngeluarin bacot, yang ngeluarin perintah itu siapa? Iblis yang ngebacot atau Tuhan yang berfirman? Kan gitu. Yang ngomong siapa? Iblis apa Tuhan? Yang 1 ngomong iblis. Yang tadi kan udah jelas katanya iblis. Dan ia membujuk Daud, berarti iblis. Kalau yang 1 lagi, ia menghasut Daud melawan mereka. Firmannya. Oh, aku nggak paham ini, nantilah aku cari dulu. Masih terselamatkan kamu bilang nggak paham Pak, daripada kamu pura-pura paham. Izin turun ya. Enggak. Udah puas ketawanya. Iya. Ketawanya udah puas. Daripada Assalamualaikum. Ini perkataan yang Masih berbeda. 1 terselamatkan. menghasut, Oh. 1 lagi Oh ya, bagus membujuk, Pak bro. Ferdi. Berarti Pak Ferdi menyadari Itu ada perbedaan beda. itu ya. Oke. sama-sama Memang sama-sama nyuruh menghitung, sama-sama nyuruh menghitung. Nah, makanya di sini saya ingat Yang statement Pak 1 Ferdi menghitung, tadi. yang 1 menghitung orang Israel, yang 1 lagi menghitung orang Israel dan Yehuda. Itu perkataan yang berbeda, bukan orang yang sama. Sekarang mulai nih dia mau masuk ke perangkap Kan- lagi nih. Kan kata tanda petiknya kan pergilah, hitunglah orang Israel dan Yehuda. Itu yang dari Tuhan. Yang 1 lagi dari iblis, menghitung orang Israel Terus maksudnya saja. iblis sama Tuhan lagi bekerja sama gitu. Udah deh, nggak usah dicampur Ya, adukan. Yang 1 makanya Tawarik saya bilangnya kan iblis, yang 1 bilangnya saya kan menjelaskan sebatas kalimatnya, tapi saya kan belum paham ini, saya belum baca. ya udah kalau belum paham. Nih, saya ingatkan ya perkataan Pak Saya- Ferdi ya. Saya menjelaskan Ferdi. apa yang saya baca aja. Pak Ferdi, yang Pak Ferdi baca tadi ada 2 perbedaan ya. Tawarik bilangnya Ya. iblis, kemudian di Samuel bilangnya Tuhan. Oke ya, berarti ada 2 Ya. perbedaan. Nah, di sini Pak Terus Ferdi yang jangan pura dihitung, diam dulu ah. Berarti Pak terus Ferdi yang dihitung juga beda. ini Jangan kan. dibilang sama yang dihitung. 1 menghitung orang Israel, 1 lagi menghitung orang Yahudi. Loh, Orang Israel sama
Israel, apa tadi? Israel Sama dan Yehuda. Yehuda. Nah, oke lah, berarti semakin banyak kontradiksinya ya. Bukan cuma oknum, tapi Bukan perintah pun bukan dari semakin berbeda. banyak. Berarti ucapannya Nah, berbeda. loh, ini kan Pak Bukan Ferdi. pada orang yang sama, bukan pada subjek yang sama. Nah, Kalau ini kan subjek yang sama harusnya tanda petiknya sama dong, Ben. Nggak boleh berubah dong. ya protesnya ke Samuel sama Tawarik lah, Pak. Ini tadi di Ya Alkitab Sabda aja makanya udah saya bilang gitu. belum baca. Nanti saya baca. Saya belum baca ini. Ya udah, ini ku kasih tahu Pak Ferdi. Nanti Pak Ferdi baca lagi nggak apa-apa. Cuma saya ingin Cuman kalau mengingatkan dibilang statement itu sama nggak terima saya. Beda itu. beda Pergilah kan? hitunglah Nah, orang. beda ya. Oke, beda ya Pak Ferdi ya. Menurut Pak Ferdi bedanya beda oknumnya dan perintahnya. Berarti akan semakin banyak kontradiksinya. Karena dari Alkitab Sabda, dari tafsirnya aja Bukan udah bilang. kontradiksi lah. Ini dengan cerita yang sama, kisah yang sama, tapi ternyata ada perbedaan ya di situ ya. Yang menyuruh oknumnya itu Enggak. berbeda. Bukan kontradiksi. Kalimat ini yang berbeda sama kalimat yang tadi. Bukan isinya kontradiksi. Saya belum baca kalau masalah isinya. Kalau kamu Tadi ayatnya nanya udah isinya, dibaca saya belum baca. belum? Ayatnya udah dibaca belum? Saya baca satu ayat. Ya iya Itu kan? kalimat langsungnya berbeda. Kalau kalimatnya langsungnya sama, berarti oknumnya harus sama. Aduh, Kan gitu kan? makanya Pak logikanya. Ferdi, harusnya oknumnya harus sama. Makanya di sini kok ada Tuhan, ada Iya, iblis. makanya saya Makanya baca dulu kok ada nanti. kontradiksinya, kok ada perbedaannya. Dan Pak Ferdi jangan Ya pura-pura beda lah. amnesia. Pak Ferdi jangan Saya nggak pura-pura amnesia. amnesia. Tadi Pak Ferdi bilang kalau kitab suci ada yang berbeda. Wah, ya nggak bisa dipakai lagi dong. Iya, Bukan saya kitab bilang suci ini berbeda. dong. Tuhan nggak mungkin dong Perkataannya berbeda. berubah-berubah. Ini perkataan iblis atau perkataan Tuhan? Nah, ya nggak tahu, Ya berbeda. makanya yang benar yang mana? Iblis apa Tuhan yang nyuruh Daud? Yang satu di Samuel itu Tuhan, yang satu lagi Iya, iblis. satunya Terus Samuel, mengenai satunya kalau Samuel. mengenai Samuel Tuhan, mengenai ditawarin itu iblis. mengenai ceritanya saya nggak tahu. Mungkin Makanya. bahasa apa saya belum tahu. Cuman kalimat langsungnya itu berbeda. Itu bukan pada oknum yang sama. Itu berbeda. Oknum yang mengatakan itu berbeda. Iya, oknum Jangan yang dibilang mengatakan sama. oknum yang mengatakan berbeda memang. Jadi yang mengatakan itu ada Tuhan atau iblis. Yang benar yang mana, Pak Ferdi? Yang di Samuel yang benar itu Tuhan. Yang di Tawarik itu iblis. Itu yang benar. Yang benar yang mana? Iblis sama Ya Tuhan sesuai beda nggak? ayatnya. Iblis sama Tuhan beda nggak? Sesuai ayatnya yang di Tawarik itu yang ngomong itu iblis, yang di Samuel itu Tuhan. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar apa Sama-sama enggak? benar. Oh, sama-sama Sama-sama benar. benar. Berarti Tuhan sama Karena- iblis menurut Pak Ferdi sama berarti. Karena perkataannya Oh. berbeda. Jangan muter-muter. Perkataannya udah berbeda itu. Kok bisa Satu perkataan pergilah hitung orang Israel. Yang Satu kan ada orang Yahudanya. Satu lagi cuman menghitung orang Israel. asumsi Pak Ferdi. Tadi data dari Bible-nya aja Bagaimana dibantah. kamu mengatakan kalimat langsung yang berbeda? Ya beda Apabila lah. sama oknum yang mengatakan. Daud itu sama-sama mendapatkan perintah, tapi perintahnya itu dari dua oknum yang berbeda. Iya, misalkan kamu ini punya dua anak, satu anak kau suruh menghitung Pak, bilangan sama Pak huruf. Ferdi, pikir pakai akal sehat. Kalau memang di situ ada dua oknum sekaligus yang memerintahkan, berarti Samuel dan Tawarik sama-sama saling mencatat. Ada Tuhan, ada iblis. Ini enggak, ini berbeda. Iya. Di satunya cuma bilang Tuhan, di satunya bilang iblis. Jangan dicampur adukan jadi asumsi. Yang kontradiksi dijadikan asumsi semua benar. Nggak Ya masuk akal, Pak makanya Ferdi. sebatas pemahaman saya yang saya baca satu ayat ini. Ya udah, kalau sebatas Itu kalimat pemahaman berarti langsung. nggak nyampe. Berarti Pak Ferdinya nggak nyampe. Ya sudah, Ya kalau nggak nyampe. makanya kalimat langsungnya udah berbeda, jangan disamakan. Ya udah, kalau Pak Ferdinya yang nggak nyampe ya udah. Gitu. Kalau Pak Iya, Ferdinya nggak nyampe ya makanya. udah. Silakan. Cuman itu jangan disimpulkan iblis itu Loh, Tuhan. Beda. Kata Pak Ferdi Kalimat kan langsungnya dia dua-duanya beda. benar. Kata Pak Ferdi kan dua-duanya benar. Kalau menurut saya sih Tuhan sama iblis beda lah, beda jauh lah. Cuma Pak Ferdi bilang Iya. dua-duanya sama, sedangkan di Samuel itu Tuhan, sedangkan di Tawarik itu Di- iblis gitu. iya. Jadi Yang mana ada ngeri saya bilang banget, sama. ngeri banget kalau dua-duanya benar karena dua-duanya tuh beda. Dua-duanya benar. Iya, Bukan berarti dua-duanya sama, beda. ya kalau dua-duanya benar, satunya Tuhan, satunya iblis. Berarti yang menurut Pak Ferdi nggak ada bedanya tuh semuanya benar berarti sama kan? Udah, yang jelas kalimatnya aja udah beda kok. Jangan dibilang sama dong. Dari Pak Ferdi, kalau gengsi sih boleh, tapi nggak tahu malu jangan ya Pak Ferdi ya.
Enggak, saya bukan gengsi, saya mengatakan demikian. Satu untuk menghitung umat Israel, satu Makanya. untuk menghitung Aduh, Pak umat Ferdi. Israel dan Yehuda. Ganti pertanyaan yang berbobot lah. Oke, kalau mau diganti, mungkin nih siapa yang mau monitor, soalnya Pak Ferdi nggak nyampe ke situ ya. Kalau nggak nyampe, saya serahkan Bukan ke yang lain nih. saya, Mungkin ada Ustadz Alif, ada Bang Handi kalimatnya yang saya ahlinya. paham, kalimatnya beda. Tadi katanya nggak ngerti, belum sampai ke situ. Gimana sih Pak Ferdi nih? Ih, ya udahlah, Ceritanya akuin saya nggak aja paham udah kalau nggak ceritanya. ya kan nggak paham Kalau ceritanya ya udah. kalimatnya, Ya udah kalau nggak kalau paham kalimatnya ceritanya. kan udah jelas. Kalimatnya udah Iya, jelas. kalimatnya jelas. Satu Yang satu menghitung orang itu. Israel. Satu lagi menghitung orang Israel dan Yehuda kan beda kalimatnya. Iya, terus oknum yang Kok nyuruh bilang beda sama? kan? Oknum yang menyuruh beda Ya kan? jelas beda lah, kalimatnya aja beda. Ya, iya, Kok beda sama? kan? Ada kontradiksi kan? Kayak gitu kok. Tadi Nggak soalnya statement kontradiksi namanya. ya inilah ya. Astaga. Ini makanya Pak Ferdi kayak tadi yang di Hosea 4 ayat 11, kebanyakan minum anggur itu kehilangan daya akal ya, kehilangan daya pikir. Jadinya kayak gini Pak Ferdi. Iya, makanya nggak boleh banyak-banyak. Yesus juga Eh, minum anggur nggak banyak-banyak, sebatas itu untuk menghangatkan anggur dan air tubuh. anggur gak boleh itu. Pak Ferdi. Makanya ayat kontradiksi aja nggak kelihatan ada kontradiksinya. Itu tidak kontradiksi, kamu saja persepsi kamu Pak aja Ferdi udah deh nggak usah kontradiksi. pura-pura buta Pak Ferdi. Gimana sih Pak Ferdi? Saya nggak buta. Kamu menganggap itu kalimat yang sama, itu bukan Loh, kalimat yang tadi sama. aja dari Alkitab Sabda udah aku tunjukin tuh dari tafsirnya sendiri. Ya, Oh, kamu kan baca mungkin tafsir. orang-orang Alkitab Sabda mungkin kalah ilmu kali ya dengan Pak Ferdi ya. Mungkin Oh, gitu nggak kali tahu, ya. saya nggak tahu, saya belum baca. Soalnya Nanti tadi saya baca dulu lah kalau ya gitu. udah kan makanya aku bilang kalau belum tahu, belum Ya nyampe ke situ udah. ya udah gitu Cum- loh. Kok Saya kan ngotot cuma lagi? mengatakan dari kalimatnya beda. Saya nggak bisa Ngotot. menyamakan gitu. Kalau Ya udah kalimatnya udah ngotot. beda, disamakan nggak bisa. Ya udah ngotot aja deh. Ngotot. Silakan Pak Ferdi. Silakan lanjutkan pura-pura butanya. Silakan. Saya nggak pura-pura buta. Saya tanya boleh. Nggak usah mengenai anggur lah, mengenai yang lain mau. Silakan, mungkin ada Ustadz Alif, ada Bang Handi atau Bunda Rahma ini. Ada pasien Ferdi Sambo ini di sini. Silakan ditangani. Ini saya mau bertanya di surat Maryam ayat 56. Ceritakanlah kisah Nabi Muhammad. Ceritakanlah dalam kurung, kayak mana bacanya ini? Ceritakanlah dalam kurung Nabi Muhammad kisah baru Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Yang saya tanyakan, di mana Idris ini di dalam Al-Quran diceritakan? Ngerti Iya, pertanyaan saya? itu Ustadz Alif ya kalau Al-Quran ya. Kalau Al-Quran silakan Ustadz Alif. Katanya kan ceritakanlah Idris di dalam kitab Al-Quran. Artinya kan diceritakan dong. Yang saya tanyakan di mana, di ayat mana Idris ini diceritakan sesuai dengan ayat Maryam ini. Ini bahasa apa kok pada bisu semua? Ini Bun, dia nanya Al-Quran. Terus tadi aku udah bilang kalau mau bahas Al-Quran silakan tanya Ustadz Alif gitu Bun. Sama aku tadi Ustadz nanya. Alif udah standby, Ustadz. Ustadz Alif udah standby. Kenapa? Gini Bunda Rama, di Loh? surat Maryam. Halo, Kenapa? Semua sudah selesai. Aku yang maju. Udah selesai. Oh, Bapak. Ya, silakan. ini di Oke, surat sekarang aku ya. Maryam. Belum, mau bertanya lagi. Di surat Maryam Tadi ayat kau 5. bertanya. Enggak, tadi dia enggak ada mau Bertanya kok nanya. terus. Dia tadi udah nanya. Sekarang saya gantian. bertanya. Sekarang saya bertanya. Sebentar dulu, sebentar dulu. Kasih Bunda kasih, biarin Bunda kasih, Bunda kasih. Di surat Maryam ayat 56.
Di sini dikatakan, ceritakanlah kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Yang saya tanyakan, di mana, di ayat mana di kitab Quran diceritakan kisah Idris? Nabi Idris. Loh, banyak dikisahkan di sini. Ya makanya di ayat mana di Quran dikisahkan Idris ini kan? Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dan di dalam kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seorang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ya Nabi Idris, semuanya dia disuruh ceritakan lagi.